Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aziz Salimul Hidayat. Kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun kerangka konseptual dan hipotesis dalam penelitian keperawatan. Dalam hal ini adalah penyusunan skripsi mahasiswa keperawatan. Kita bahas mulai dari kerangka konseptual. Apa yang dimaksud kerangka konseptual? Kerangka konseptual itu adalah gambaran dan arahan asumsi mengenai variabel yang akan diteliti, atau sebuah sintesis dari proses berpikir deduktif maupun induktif, dengan kemampuan kreatif dan inovatif yang diakhiri dengan konsep atau ide baru. Jadi, kerangka ini adalah memberikan arahan, menggambarkan asumsi-asumsi apa saja, variabel-variabel apa saja yang akan diteliti. Ada sebuah sintesis dari proses berpikir secara deduktif maupun induktif. Kemudian diakhiri dengan sebuah konsep atau ide baru. Selanjutnya, di dalam menyusun kerangka konsep ada beberapa model. Ada kerangka konsep yang dibangun dari satu teori, ada dua teori atau lebih. Jika kita menggunakan kerangka konsep dalam satu teori, maka pastikan dulu teori apa yang mau kita bangun. Misalkan, saya ingin membangun sebuah kerangka konsep dari model konseptualnya Hendrik Bloom dengan menggunakan pendekatan teori kausal. Di situ Hendrik mengatakan bahwa status kesehatan sangat ditentukan oleh herediter, pelayanan kesehatan, gaya hidup, atau perilaku dan lingkungan. Nah, dari konsep inilah jika kita mau menerapkan masalah keperawatan, taruhlah masalah keperawatan apapun, maka letaknya adalah di status kesehatan. Kemudian kita baru mencari kira-kira lingkungan apa saja, faktor herediter apa saja, pelayanan kesehatan apa saja, dan gaya hidup apa saja yang mempengaruhi masalah keperawatan tersebut atau status kesehatan tersebut. Maka topik atau masalah tersebut bisa menggunakan satu konsep dari satu teori menurut Bloom ini. Kemudian saya memberikan contoh. Ini sebuah contoh kerangka konseptual yang dibangun dari teorinya Lawrence Green. Nah, ini sama-sama tadi. Kalau Green mengatakan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor pendukung, kemudian faktor pendorong. Jadi ada faktor behavior dan non-behavior itu yang mempengaruhi perilaku. Nah, ketika perilaku di sini, kotak di sini adalah aspek perilaku, dipengaruhi oleh tiga faktor yang Green mengatakan demikian. Ada predisposisi, ada pendukung, ada pendorong. Nah, ketika kita meneliti tentang perilaku pemberian ASI, maka kotak yang di sini aspek perilakunya saya ganti dengan perilaku pemberian ASI. Nah, karena Green itu mengatakan bahwa perilaku dipengaruhi predisposisi, maka kita lihat apa saja faktor predisposisi yang mempengaruhi daripada perilaku. Dalam hal ini adalah pemberian ASI. Demikian juga pada faktor pendukung. Faktor pendukung apa saja mempengaruhi dari perilaku pemberian ASI. Faktor pendorong. Faktor pendorong apa saja yang mempengaruhi perilaku pemberian ASI. Jadi kerangka konsepnya, gambaran teoritisnya, model konseptualnya harus persis sebagaimana pendapat dari teori Lawrence Green. Tinggal kita memasukkan unsur-unsur apa saja yang mau diteliti. Dan itu bisa dikembangkan melalui faktor-faktornya. Nah, kita lihat judulnya apa. Nah, ini. Kalau kita mau mengambil judul katakanlah dengan topik yang sama seperti ini. Apakah judulnya andaikan pengaruh pendidikan dan persepsi terhadap perilaku pemberian ASI, maka kita melihat ternyata pendidikan dan persepsi ada di faktor predisposisi. Maka kerangka konsepnya adalah cukup seperti ini. Karena itu menjadi faktor predisposisi. Atau mungkin judulnya pengaruh pendapatan terhadap praktek pemberian ASI. Atau mungkin sikap keluarga atau sikap orang tua atau sikap petugas terhadap perilaku pemberian ASI. Bisa saja demikian. Nah, dari kerangka konsep ini, kalau kita bisa mengambil judul atau topik penelitian itu banyak sekali. Sehingga memudahkan kita bagaimana
membangun sebuah topik penelitian itu berasal dari kerangka konsep yang satu ini. Sehingga mudah. Itu kalau terkait dengan judul pengaruh. Bisa saja hubungan, bisa saja membandingkan. Katakan, kita ingin membandingkan dari semua faktor. Kita melihat efektivitas faktor predisposisi, faktor pendukung, faktor pendorong terhadap praktek pemberian ASI. Kita akan melihat di antara faktor tersebut mana yang efektif di dalam praktek pemberian ASI. Ini adalah contoh kerangka konsep yang dibangun dari satu teori. Dalam hal ini contohnya adalah teori perilaku launch screen. Selanjutnya, ada sebuah kerangka konsep yang dibangun dari dua teori. Di dalam pertemuan tadi, di awal-awal pertemuan tadi, ada teori contohnya Bloom. Kemudian selanjutnya kami ceritakan tentang teori Green. Saya ingin menggabungkan antara teorinya Hendrik Bloom dengan teorinya Green dalam satu kerangka. Itu adalah menggabungkan konsep dari dua teori. Tadi belum mengatakan bahwa masalah status kesehatan, dalam ini saya contohkan kan diare, dipengaruhi oleh lingkungan, hereditas, pelayanan kesehatan, dan perilaku atau gaya hidup. Nah, kolom perilaku saya masukkan unsur penelitiannya atau unsur teorinya Green. Perilaku dipengaruhi oleh predisposisi, pendukung, dan pendorong. Inilah gambaran kalau kita menggabungkan dari teorinya launch screen, kemudian teorinya Hendrik L. Bloom. Karena di Hendrik L. Bloom juga ada unsur perilakunya, kemudian di dalam launch screen juga ada unsur perilakunya, maka saya masukkan ini. Andaikan status kesehatan dalam hal ini dari Hendrik L. Bloom, saya ganti diare katakan. Kemudian perilakunya saya kaitkan dengan ASI atau terkait dengan penggunaan MPASI katakan. Saya ingin melihat prosesnya ini. Andaikan saya meneliti apakah kejadian diare, apakah diare dipengaruhi oleh mungkin terkait dengan aspek pengetahuan di sini. Nah, berarti ada kaitannya jalurnya karena pengetahuan akan mempengaruhi perilaku, perilaku akan mempengaruhi diare. Andaikan judulnya adalah hubungan antara pengetahuan terhadap kejadian diare. Nah, ini contoh jadi kerangka konsep yang dibangun dari dua teori. Selanjutnya saya akan mencontohkan lagi kerangka konsep dari satu teori. Nah, kerangka konsep dari satu teori yang mungkin barangkali sering kita gunakan adalah teorinya Plan Behavior Action. Nah, ini yang nggak kelihatan, ini adalah perilaku ya. Di dalam teori plan behavior mengatakan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh niat dipengaruhi oleh sikap, motivasi, persepsi. Sikap, motivasi, persepsi dipengaruhi oleh keyakinan dipengaruhi oleh latar belakang individu, faktor sosial, atau faktor informasi. Sehingga kalau kita mau meneliti, katakan perilaku pemberian ASI di sini, saya menggunakan pendekatan konsep teori planet behavior ini, maka kita akan kita lihat perilaku ini disebabkan karena apa? Niat di dalam memberikan ASI. Apakah niat ini karena ada sikap dalam perilaku pemberian ASI-nya? Apakah ada motivasinya? Apakah persepsi? Ketiga ini apakah karena ada sebuah keyakinan dia untuk bisa memberikan ASI? Keyakinan sangat ditentukan oleh faktor individu, sosial, informasi. Nah, andaikan kita mau meneliti tentang motivasi, apakah ada motivasi hubungannya dengan perilaku pemberian ASI? Berarti jalurnya adalah menggunakan teori planet behavior. Karena di dalam planet behavior itu ada motivasi akan menentukan, akan mempengaruhi niat akan mempengaruhi dari perilaku itu sendiri. Nah, ini contoh. Apakah juga bisa diambil penelitian lain? Katakan, apakah ada faktor keyakinan terhadap perilaku? Boleh. Kalau kita menggunakan teori plan behavior, maka keyakinan bisa mempengaruhi motivasi, bisa mempengaruhi sikap, bisa mempengaruhi persepsi, akhirnya juga mempengaruhi niat juga akan mempengaruhi perilaku. Maka keyakinan bisa mempengaruhi perilaku jika judulnya berasal dari ini. Atau mungkin kita mengambil dari faktor latar belakangnya.
Ada informasi atau faktor sosial, ada individu. Andaikan judulnya ada, apakah ada faktor sosial? Apakah faktor sosial mempengaruhi perilaku? Ataukah judulnya, pengaruh faktor sosial terhadap perilaku pemberian ASI? Boleh. Karena apa? Kalau melihat dari teori planned behavior, faktor sosial ini jalurnya adalah akan mempengaruhi keyakinan. Kalau keyakinan akan mempengaruhi sikap, akan mempengaruhi motivasi, akan mempengaruhi persepsi. Kemudian selanjutnya akan mempengaruhi niat, niat akan mempengaruhi perilaku. Ini adalah contoh kerangka konsep yang dibangun dari satu teori dari teori planned behavior. Kalau tadi ada Bloom, kemudian Lowenstein, kemudian kami memberikan contoh dua gabungan dari teori, kemudian saya contohkan ulang lagi konsep teori dari satu teori planned behavior. Nah, selanjutnya, kami berikan contoh terkait dengan kerangka konsep dari satu teori model adaptasi Roy. Nah, adaptasi mengatakan bahwa respon adaptif dan maladaptif sangat ditentukan oleh coping mekanisme. Coping mekanisme sangat ditentukan oleh stres. Stres ini akan sangat ditentukan oleh faktor pencetus akan kebutuhannya maupun kekurangan kebutuhan. Contoh kebutuhan berlebih terhadap CA, serviks, kebutuhan kurang terhadap kebutuhan CA, serviks. Hal ini dipengaruhi oleh stimulus vokal, baik kontekstual atau residual. Nah, andaikan contoh saya meneliti. Saya meneliti masalah-masalah psikologis yang dialami oleh pasien. Katakan, kami ingin melihat resiko cedera, resiko bunuh diri katakan. Karena itu ada respon maladaptif. Bahwa apakah resiko bunuh diri itu sangat terkait dengan coping mekanisme? Katakan begini, oh ya, saya ingin meneliti tentang apakah ada pengaruh coping mekanisme terhadap respon atau terhadap resiko bunuh diri. Ada. Jika kita menggunakan kerangka konsep sari model adaptasi Roy ini, karena jalurnya bahwa respon adaptif maupun maladaptif ditentukan oleh coping mekanisme. Maka penelitian tentang pengaruh mekanisme coping terhadap resiko bunuh diri, karena resiko bunuh diri saya masukkan dalam kategori respon maladaptif, maka itu bisa diteliti. Atau juga, adakah pengaruh antara stres terhadap bunuh diri, resiko bunuh diri? Ada, karena jalurnya dari konsep teorinya model adaptasi Roy itu dari stres akan berpengaruh kepada mekanisme coping. Kalau mekanisme coping tidak efektif akan mempengaruhi resiko bunuh diri. Demikian juga faktor-faktor tingkat adaptasi yang lain atau faktor stimulus yang ada. Apakah ada pengaruhnya CA terhadap resiko bunuh diri? Ada, karena jalurnya demikian. Nah, tidak hanya contoh resiko bunuh diri, masalah keperawatan, bisa mengambil masalah-masalah keperawatan yang lain. Apakah itu ketakutan, apakah kecemasan, atau masalah-masalah yang tentu terkait dengan adanya respon adaptif maupun maladaptif. Jika kita menggunakan pendekatan satu teori dari model adaptasi Roy. Ini sangat memudahkan kalau kita akan mengambil penelitian-penelitian yang sifatnya terkait dengan respon adaptif maupun maladaptif. Tinggal kita membaca atau melihat contoh dari adaptif maupun maladaptif. Nah, pendekatan inilah yang bisa dipakai di dalam menjelaskan sebuah penelitian terkait dengan hubungan antar konsep, antar variabel. Nah, selanjutnya kita bahas tentang hipotesis. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang jenisnya, lalu kita lihat dulu definisi atau terminologi hipotesis itu apa. Kalau kita melihat hipotesis itu dari kata hipo, lemah, dan tesis pernyataan. Artinya suatu pernyataan yang masih lemah yang membutuhkan pembuktian untuk menegaskan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. Tentu berdasarkan fakta atau data empiris yang telah dikumpulkan di dalam penelitian. Gampangannya, mudahnya itu adalah jawaban sementara dari penelitian yang ada, dari rumusan masalah. Maka kalau Anda menentukan rumusan masalah dengan kalimat pertanyaan, apakah ada hubungan? Nah, apakah ada hubungan? Katakan tadi, apakah ada hubungan antara mekanisme coping terhadap resiko kejadian bunuh diri? Maka berdasarkan kerangka konsep tadi, konsep model
dari adaptasi Roy bahwa mekanisme coping itu akan ada jalur mempengaruhi respon adaptif maupun maladaptif. Nah, respon maladaptif saya masukkan masalah risiko kejadian bunuh diri itu masuk di situ, maka kemungkinan saya menjawab ada. Kenapa ada? Karena jalur konseptualnya jelas. Pasti mekanisme coping berpengaruh kepada risiko kejadian bunuh diri. Namun, ini kan sebuah pernyataan, ada pengaruh mekanisme coping terhadap risiko bunuh diri. Pernyataan ini masih lemah, nah, tapi sudah kami jawab. Namun, apakah diterima atau ditolak? Buktinya, dasarnya secara fakta empirisnya, data empirisnya, kami akan melakukan penelitian di lapangan untuk pembuktian. Kalau di lapangan ternyata mekanisme coping mempengaruhi dari kejadian bunuh diri itu atau mempengaruhi faktor-faktor psikologis yang lain, maka itu bisa dikatakan bahwa penelitian itu diterima. Sehingga hipotesis ini terjawab. Nah, penjelasan ulang lagi. Ternyata hipotesis itu pernyataan juga ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Antara variabel bebas, independen, dan variabel terikat. Variabel bebas itu menjadi variabel penyebab, variabel pengaruh, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang terpengaruh. Kejadian bunuh diri adalah variabel dependen, variabel yang terpengaruh. Mekanisme coping adalah variabel independen, karena variabel ini mempengaruhi variabel kejadian bunuh diri. Nah, bagaimana cara menyusun hipotesis? Karena tadi sudah kami jelaskan di dalam, karena ini bentuknya adalah pernyataan, statement, bukan kalimat tanya. Kalimat tanya sudah dimasukkan di dalam rumusan masalah itu. Dan hipotesis ini harus timbul dari ilmu pengetahuan, karena kaitannya dengan jalur bagaimana lapangan ilmu pengetahuan yang sedang atau yang akan diteliti. Tentu harus diuji kebenarannya. Di mana? Di lapangan, karena ini mengandung unsur-unsur variabel yang diukur. Kira-kira jelas atau tidak dibandingkan. Nah, ini yang akan bisa menentukan daripada penelitian itu baik atau tidak. Di samping itu, hipotesis harus jelas, tegas, dan terbatas. Dalam ini tidak menimbulkan perbedaan pengertian pada siapapun yang membaca dari penelitian itu. Hipotesis ada dua sebenarnya, ada hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Nanti akan Anda kenal. Ketika belajar tentang statistik, ada hipotesis statistik. Tetapi di dalam penelitian, pernyataan-pernyataan, jawaban sementara dari rumusan, itu adalah hipotesis penelitian. Ya tentu didasarkan dari teori yang relevan, tapi belum sampai kepada fakta empiris dari pengumpulan data. Nah, kalau dari statistik itu adalah pembuktian secara statistik. Tentu diuji untuk bekerja di dalam sampel yang perlu diuji kebenarannya itu. Nah, saya ingin mencontohkan kerangka konseptual yang tadi kita sudah menjelaskan dan hipotesisnya bagaimana. Ini adalah contoh kerangka konseptual yang dibangun dari dua teori. Saya lihatnya di sini, oh ya, dia membangun dari teori-teori. Nah, ini penelitian yang judulnya adalah terkait dengan pengaruh ketahanan pangan dan pola asuh terhadap status gizi. Nah, status gizi, status kesehatan, dia menggunakan pendekatannya Hendrik L. Bloom. Status gizi bisa dipengaruhi oleh herediter, bisa dipengaruhi oleh lingkungan, bisa dipengaruhi pelayanan, juga dipengaruhi oleh perilaku. Nah, di sini aspek perilakunya, dia menggunakan Lowndes-Green, bahwa perilaku dipengaruhi oleh predisposisi faktor, enabling faktor, dan faktor reinforcing faktor. Nah, ini gambarannya di situ, jalurnya seperti ini, kemudian dia mempengaruhi status perilaku. Nah, bagaimana cara menuliskan hipotesisnya? Penulisan hipotesisnya contohnya seperti ini, karena ini jawaban pernyataan atau jawaban sementara. Ada hubungan ketahanan pangan keluarga dengan status gizi. Ini dari pertanyaan, dari rumusan masalah, apakah ada hubungan ketahanan pangan dengan status gizi? Hipotesisnya ini. Ini juga ada hubungan pola asuh dengan status gizi anak usia 6-24 bulan. Ini kalau kita lihat di rumusan masalahnya adalah apakah ada hubungan pola asuh dengan status gizi anak.
Nah, ini juga ada pengaruh ketahanan pangan dan pola asuh terhadap status gizi. Ini contoh dari hipotesis yang ada di dalam tugas akhir mahasiswa program studi perawatan. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.